Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri. Cerita misteri pada kesempatan kali ini disadur dari akun media sosial Twitter dengan nama @cerita_setan. Baiklah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Awal cerita, aku dan teman satu angkatanku mau magang selama 2 bulan di desa pedalaman di Kota Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebetulan kami berempat perempuan semua. Jarak perjalanan ke Kota Baru cukup lama, kurang lebih 8-9 jaman. Untuk transportasi, kami menggunakan mobil travel yang sudah kami sewa sebelumnya. Pada saat sampai di daerah Batu Licin, kami harus menyeberang menggunakan kapal feri untuk melintasi lautan dan memakan waktu 1 jam lebih. Setelah sampai di pelabuhan Tanjung Serdang, kami melanjutkan ke kantor utama PT. Jaraknya kebetulan tidak terlalu jauh, sekitar 20 menitan. Ternyata lokasi kantornya dekat dengan bandara, tapi agak masuk ke dalam dan sepi. Aku kira persis di depan bandara, ternyata tidak. Ya sudah, aku positive thinking saja. Betapa kagetnya aku, tanpa diduga-duga, lokasi magang yang sebenarnya itu bukan di situ, melainkan di daerah Semaras dan Tanjung Seloka. Berhubung kami sampainya sore, jadi kami menginap di mes kantor utama. Besoknya kami berangkat siang setelah izin dengan manajer utama untuk menuju lokasi tempat magang. Jadi kantor utama ini terbagi 3 kantor, FGS 1, 2, dan 3, yang mana masing-masing punya manajer sendiri. Untuk menuju lokasi tersebut memakan waktu selama 3 jam perjalanan. Dari awal perjalanan aku sudah ngucapin salam atau permisi. Ya, kami sebagai pendatang tidak ada salahnya juga melakukan hal tersebut. Dan apa susahnya hanya bilang permisi atau assalamualaikum, walaupun cuma dalam hati, itu sudah lebih dari cukup. Sama halnya ketika kita memasuki wilayah, khususnya wilayah pedalaman. Ini merupakan salah satu keyakinan masyarakat Banjar, dan aku juga meyakininya. Setibanya di lokasi, aku berdecak kagum. Ternyata di dalamnya lumayan banyak karyawan. Jadi di sana banyak karyawan yang tinggal karena dari perusahaan tersebut menyediakan perumahan untuk mereka. Kondisi mes yang kami tempati bisa dibilang kurang karena bangunan rumahnya sudah tua. Di belakang mes banyak pepohonan. Kalau siang mungkin tidak masalah, tapi kalau malam akan beda ceritanya. Lebih kagetnya kami ketika kami dikasih tahu sama ibu pengurus mes kalau untuk malam di sini tidak ada lampu. Alias listrik dijadwal dari jam 6 sore sampai 10 malam. Tapi untungnya untuk jaringan internet tidak terlalu susah, masih bisa untuk sekedar WA-an. Untuk makan malam, kami harus berjalan kaki dari mes ke tempat makan karena terpisah antara mes dan tempatnya. Jalanannya cukup gelap dan banyak genangan air. Terus di mes ini airnya terbatas dan susah tidur karena mendengar berbagai suara ditambah gonggongan anjing. Besok harinya kami ke kantor FGS 1 dan 2. Perkenalan mahasiswa
lalu membuat jadwal selama magang, apa saja yang akan dilakukan, tahap proses magang, dan lain sebagainya. Tak lupa kami memberitahu keadaan mes yang kami tempati. Dan bersyukurnya karyawan di sana itu baik-baik, jadi kami berempat dipindahkan ke mes yang lebih bagus. Lalu selang beberapa hari, kami dikasih tahu sama bapak-bapak di FGS 1 bahwa mes yang kami tempati sekarang itu sering terjadi hal-hal aneh kepada pengunjungnya. Contoh, seperti ada suara orang mandi, suara orang menangis, atau suara orang berjalan, dan lain-lain. Tapi, alhamdulillah kami bersyukur tidak ada terjadi apa-apa selama di mes tersebut. Setelah selesai di FGS 1 dan 2, kami berlanjut ke FGS 3, yang mana lokasinya pindah lagi dari Semaras ke Tanjung Seloka. Untuk kondisi jalan di sana banyak pepohonan, dan untungnya kami ke sana naik mobil perusahaan. Sesampainya, kami senang karena ternyata kami dibolehkan tinggal di penginapan Bapak Manajer FGS 3. Dia orangnya benar-benar baik, dan keuntungannya di sini listrik nyala dari jam 6 sore sampai pagi. Setelah itu baru padam. Hanya saja di sini untuk jaringan internet jauh lebih susah. Singkat cerita, setelah beberapa hari di kantor, kami diajak sama karyawan kalau di sana ada pasar di malam Rabu. Katanya cuma seminggu sekali. Menjelang maghrib, gerimis mengundang. Yang awalnya antusias, entah kenapa aku berharap hujan semakin lebat, sehingga tidak jadi pergi ke pasar malam. Feelingku sudah tidak enak, pengennya aku tidak ikut. Tapi tidak enak juga kalau tiba-tiba bilang begitu sama yang lain. Ya sudah, terpaksa dengan keadaan masih gerimis, kami berangkat. Di perjalanan, jalanan begitu gelap. Penerangan cuman dari motor dan lampu dari rumah warga. Setelah itu, rumah penduduk tidak ada alias benar-benar di tengah hutan dan gelap gulita. Ketika kami sampai di lokasi pasar, ternyata banyak yang tidak jualan alias sepi. Akhirnya, kami cuma sebentar dan tidak lama kami balik pulang melewati rute yang sama. Ketika hendak pulang, perasaanku semakin tidak enak. Aku berusaha menenangkan diri. Selama di perjalanan, temanku mengajak bicara terus. Aku pun hanya bisa menjawab iya saja. Namun, tiba-tiba aku merasa ada yang sedang berbisik. Jangan tengok ke atas, jangan tengok ke atas. Karena penasaran, aku malah nengok ke atas. Set! Ada yang terbang di atas. Seketika aku langsung diam, tapi aku berusaha untuk fokus karena aku sedang mengendalikan motor. Sebentar, tadi yang terbang menyala-nyala tadi. Apa ya? Tidak mungkin malam-malam ada burung segede itu dan panjang. Aku membatin seperti itu. Karena aku masih penasaran, takutnya salah lihat atau apa. Jadi, aku melihatnya kembali untuk kedua kalinya. Dan ternyata benar, aku tidak salah lihat kalau memang ada yang terbang. Aku pun tersadar kalau yang terbang itu adalah kuyang. Dalam batin, aku masih bertanya, apakah temanku melihatnya? Tapi anehnya, teman yang aku bonceng tidak merespon, alias tidak ngobrol yang aneh-aneh, karena dia sedang mengobrol topik yang lain. Berarti dia tidak lihat. Ya sudah, aku pura-pura tidak terjadi apa-apa, walaupun nyaliku sudah sangat ciut malam itu.
Selama perjalanan, aku berusaha setenang mungkin. Nanti, kalau sudah nyampe mes, baru aku bercerita. Guys, di belakang ada orang tidak? Tidak ada, jawab temanku yang aku bonceng. Hah, tidak ada. Lah, terus yang aku lihat di cahaya spion motor apa dong? Aku masih membatin. Mau menoleh ke belakang, tapi aku takut jatuh. Tiap menit aku bertanya itu terus, ada orang di belakang tidak? Dan jawabannya sama, tidak ada. Selama perjalanan memang benar-benar gelap, dan di kiri kanan hanya terdapat pohon-pohon tinggi, semakin menambah seram suasana. Kayaknya mereka agak jauh di belakang deh. Kok gak kelihatan dari tadi? Aku melambatkan laju kendaraan karena kondisi jalan yang licin. Tanpa kusadari, ternyata lokasi mes kami sudah terlewat. Kami berdua tidak melihat adanya gapura akses menuju ke tempat mes kami. Ternyata bapak dan si emas karyawan yang tadi ikut pada panik. Mereka mengejar kita dari belakang dan kami tidak sadar sama sekali kalau ternyata kelewatan. Mereka mengejar kami dari belakang. Si bapaknya takut kalau kita berdua nyasar ke Saranjana. Karena di sana tempat makhluk halus atau gaib yang terkenal di Kalimantan Selatan. Soalnya kalau sudah masuk ke sana bakal susah baliknya. Mungkin ada yang bisa balik, tapi ada juga yang tidak bisa balik. Katanya 1 hari di sana sama kayak sebulan di alam nyata. Dan usahakan pas di hutan jangan menggunakan pakaian warna kuning atau merah. Karena mereka sangat menyukainya. Untuk membedakan kita dan mereka secara fisik, cukup lihat dari bibir atasnya. Mereka tidak punya belahan. Benar atau tidaknya tentang mereka, wallahu a'lam. Pada saat itu, si bapak takut dan panik. Misalkan terjadi sesuatu pada kita. Apalagi kami anak magang. Bukan itu saja, bahkan akan menjadi masalah besar bagi perusahaan tersebut jika benar-benar ada suatu kejadian. Untungnya si bapak sigap dan langsung menghalangi motor kami. Seketika aku berhenti setelah pundakku ditepuk oleh temanku yang dibonceng. Andai saja telat kurang dari 5 menit bapaknya tidak menjumpaiku. Tidak terbayang nasib kita berdua seperti apa. Karena di ujung pemukiman itu, jarak dari kantor FGS 3 tidak jauh dari lokasi Desa Saranjana. Sebenarnya kami sudah tahu pas kami sampai di sana, karena diberitahu dan disuruh berhati-hati. Kalau ada hal aneh-aneh, tinggal bilang saja. Namanya di dalam hutan, jauh dari perkotaan. Apa-apa terbatas dan kita tidak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa. Maka dari itu, perkataan dan tindakan harus benar-benar dijaga. Kemudian aku dan temanku juga menjelaskan kalau kita benar-benar tidak lihat ada gapura, cuman ada pepohonan sepanjang jalan yang kami lewati. Di situ si bapak juga bercerita kalau tahun kemarin juga pernah kejadian hal yang sama dan terjadi sama anak magang juga. Itu sudah hal yang biasa bagi mereka. Terus aku juga bercerita, tadi aku melihat ada yang terbang menyala-nyala dan kejadian kaca spion. Pas dilihat tidak ada orang di belakang. Nah, itu katanya mereka sudah mulai ngarahin kita selama perjalanan biar kita ke arah sana, dan yang terbang itu memang kuyang. Di situ aku cuma diam,
masih tidak menyangka bakal ada kejadian seperti ini. Besoknya, di kantor pada heboh sampai banyak yang bertanya, mana yang nyasar semalam? Aku cuma diam dan tersenyum-senyum sendiri. Beliau bilang, di sini harus fokus, usahakan jangan sampai kosong pikirannya, terutama pada saat di lapangan dan harus permisi. Kemungkinan mereka tertarik sama salah satu dari kelompok kami, makanya mereka hampir saja membawa kita masuk ke alam mereka. Atas kejadian itu, aku sangat bersyukur sekali tidak terjadi apa-apa, walaupun aku dan temanku hampir saja tersesat. Semoga saja kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan jangan lupa untuk memberi salam. Demikianlah cerita pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.